bahasa Jerman ya. Lo ketemu lagi. Kok kita ketemu di sini sih? Iya tuh. Kalian kemana aja? Itu yang ini ya, Toblerone ya? Iya. Oh itu dia Matterhorn-nya guys, tuh dia guys. Perjalanan masih berlanjut nih guys ke Gornergrat untuk menyaksikan puncak Matterhorn dari dekat. Gornergrat adalah salah satu destinasi wisata terkenal di Swiss di ketinggian 3089 meter di atas permukaan laut dan bisa dicapai dengan kereta Gornergratbahn alias kereta roda gigi tertinggi di Eropa. Di sini kita kurang lebih 1 jam ya Bapak Ibu. Dan di sini kita akan foto-foto, terus Bapak Ibu juga yang mau makan siang juga boleh. Di sini ada apa aja untuk spot foto, Bapak Ibu bisa foto di sebelah sana ya. Di atas juga ada spot foto. Jadi Bapak Ibu ada 2 pilihan, mau ke bawah atau ke atas. Ke atas itu bisa lewat jalan kaki, bisa lewat lift. Lift yang mana? Ini yang indoor nih. 1 jam? Oh iya iya. 1 jam setengah di sini. 1 jam, 1 jam. Tempelnya segitu tidak? Kelihatan nggak? Hah? Oke wah. Oke guys, saya udah sampai di Gornergrat ini. Titik terujung dari Tash tadi. Di sini ada yang namanya ikon Toblerone guys. Namanya Matterhorn, itu ada di depan saya. Dan jadi salah satu ikon yang banyak di foto-foto yang orang nih. Wisatawan sukanya kesini. Lihatin ya. Tuh. Sekali lagi jangan lupa sunblock setebal-tebalnya, kacamata, dan hati-hati juga licin. So be careful guys. Ya. Gunung Matterhorn yang memiliki ketinggian 4.478 meter di atas permukaan laut ini berasal dari bahasa Jerman, Mate yang berarti padang rumput, dan Horn yang berarti puncak atau gunung. Jadi arti harfiahnya adalah gunung di atas padang rumput. Gunung ini pertama kali didaki pada tanggal 14 Juli 1865 oleh Edward Whymper asal Inggris bersama 6 orang lainnya. Meski mereka berhasil mencapai puncak, namun sayang tragedi terjadi saat turun lantaran 4 dari 7 anggota jatuh dan meninggal dunia. Hal ini menjadi peristiwa paling dramatis dalam sejarah pendakian Alpen dan mengubah persepsi masyarakat tentang mendaki gunung. By the way, gunung ini juga penting untuk penelitian geologi dan iklim. Di atas Gornergrat terdapat observatorium dengan pemandangan Matterhorn. Banyak seniman, fotografer, dan penulis yang mengabadikan keindahan dan misteri Matterhorn. Hai guys, ini lagi di Gornergrat, Switzerland. Ketinggiannya di 3089 meter di atas permukaan laut. Ini hamparan saljunya luas dan di sini ini adalah ikon Toblerone ya guys. Mana nih? Aku liatin, susah. Nah itulah pokoknya ikon Toblerone-nya itu Matterhorn. Lihat. Wah. Please, ma'am. Yes, thank you. Welcome.
Masya Allah, tabarakallah, benar-benar indah banget guys, asli. Cantiknya hamparan putih. Ini kita udah ada di gedung atas ya. Tadi kita foto-foto di bawah sana. Oh, Masya Allah, dingin juga loh. Maaf guys. Situ. Di dalam itu ada kafe ya guys. Ada kafe, pokoknya tempat makan. Yang mau cari hangat-hangat bisa ke sana ya. Observatorium di Gornergrat ini merupakan tempat yang sangat ideal untuk pengamatan bintang, planet, dan galaksi. Apalagi jika langit Gornergrat tengah cerah. Wah, para peneliti pasti merasa puas. Observatorium ini digunakan oleh lembaga-lembaga ilmiah termasuk dari Swiss dan Jerman untuk studi tentang bintang, observasi radiasi inframerah dan cahaya tampak serta fotometri dan spektrum benda langit. Karena letaknya di ketinggian, observatorium ini juga digunakan untuk memantau perubahan suhu dan iklim pegunungan. Oke guys, karena udah puas, sekarang kita akan kembali ke Zermatt. Kita keliling di desanya, kita akan keliling di desa Zermatt ya. Puas banget sih keliling-keliling di Gornergrat ini. Ini panas ini. Ya, kumpulnya di sini Pak. Nih, di restoran merah ini Pak. Sampailah saya dan rombongan di desa Zermatt. Sebuah desa pegunungan yang sangat terkenal di Swiss yang berada tepat di kaki Matterhorn. Iya, yang bagus itu sebelah sana. Makan yang seperti itu kan, Ibu. Masih sana. Zermatt merupakan kombinasi desa tradisional, pemandangan gunung luar biasa, dan memiliki fasilitas modern. Cocok untuk kamu yang ingin berbulan madu, liburan keluarga, bagi para petualang, fotografer, hingga ilmuwan. Oke guys, sekarang saya sudah sampai di desa Zermatt namanya. Di sini banyak sekali rumah-rumah warga yang khas gitu ya, khas banget. Jadi aku ajak ke tempat yang lebih dalam lagi untuk bisa lihat rumah-rumah khas Swissnya di desa Zermatt ini. Let's go. Masih tetap didominasi sama nuansa kayu gitu ya guys ya, kalau aku bisa lihat. Nah, lihat ada toko Rolex bahkan di sini. Terus juga mungkin kalau lebih dalam lagi kita bisa lihat ciri khas rumah orang-orang di desa Zermatt. Di depan ada pegunungan Alpennya, salju abadi di atas. Di sini masih wilayah pertokoan ya. Merek-mereknya juga lumayan terkenal, McDonald, ada beberapa merek terkenal. Oke. Masih nuansa kayu. Ya. By the way, mataharinya lumayan terang nih di sini di jam 2 ya. Jadi mataharinya masih lumayan panas, cuma udaranya sangat dingin. Udaranya dingin guys. Kamu bisa lihat di sini ada berbagai souvenir, bisa kamu pilih kayak mug begitu, mug ya. Terus, nah di sebelah situ. Lo ketemu lagi. Kok kita ketemu di sini sih? Gitu. Kalian kemana aja? Oh, kita ketemu sama temen baru kenalan di Switzerland. Terus ketemu lagi di sini guys.
future. Oke, jadi bisa kita lihat di sini banyak sekali warga lokal dan juga para wisatawan gitu ya. Mungkin warga Swiss tuh udah sangat-sangat terbiasa dengan kehadiran para wisatawan seperti ini guys. Jadi sambutan mereka juga cukup ramah menurut aku dibandingin tempat lain. Maksudnya warga Eropa lain. Aku bisa merasakan masyarakat Swiss itu lebih ramah. Dia masih mau tersenyum walaupun sedikit guys. Di depan ada Alpen ya, terus ada juga rombongan aku lagi foto-foto. Halo Mbak Yuni, hati-hati Mbak Yuni. Hati-hati ya. Paling seru adalah ngelihat rumah-rumah khas warga lokal, tapi aku belum nemuin pemukiman warganya sih. Aku masih berada di daerah pertokoan. Untuk Swiss sendiri, aku kalau untuk sebelah sana apa ya? Mau nyoba masuk dulu deh, lihat. Apa ini ya? Aku tuh lagi berusaha mencari desanya sih, benar-benar warga lokalnya. Ini masih kawasan wisatanya. Bisa kamu lihat banyak sekali ini ya, resort, hotel disediakan untuk para wisatawan, restoran juga banyak. Wah, view atasnya mahal. Iya, banyak sekali resort di sini. Di tempat duduk ini, by the way di Swiss banyak banget tempat-tempat duduk untuk bisa beristirahat sambil menikmati alam. Banyak ya guys. Nah, salah satunya saya. The best guys, aku bisa menikmati sedikit dari pemandangan pegunungan Alpen dari sini, dari Zermatt, sambil duduk cantik. By the way guys, kalau aku mau ngobrolin soal negara Swiss ini ya, negara Swiss adalah salah satu negara yang biaya hidupnya lumayan tinggi atau tertinggi di Eropa, tapi memang mereka punya manajemen kesehatannya, manajemen pendidikannya, sistem pendidikan, sistem kesehatannya itu pemerintahnya sangat mengatur dengan baik gitu. Jadi sekolah terus juga kesehatan mereka gratis guys untuk warganya. Terus juga untuk para pegawai kantorannya itu mereka bekerja dengan waktu yang sangat spesifik, jadi nggak ngoyo gitu. Mereka akan sangat-sangat fokus bekerja di waktu-waktu tertentu dan nantinya mereka akan beristirahat di waktu yang sudah ditentukan dan mereka akan full beristirahat di situ gitu ya, tanpa peduli misalnya mereka shift gitu, teman shiftnya belum datang ya mereka akan tetap beristirahat aja gitu. Jadi mereka tuh istilahnya sangat mempertahankan haknya gitu. Kalau haknya udah harus beristirahat, ya mereka akan istirahat. Tapi kalau misalnya ketika bekerja, mereka akan fokus untuk bekerja, nggak akan melakukan hal lain kayak misalnya main handphone atau apa, nggak. Jadi kewajiban dan haknya mereka lakukan dengan baik gitu guys. Di Desa Zermatt terdapat banyak hotel dan chalet yang memiliki fasilitas spa dengan view Matterhorn. Dan nikmati pula beberapa jacuzzi outdoor di salju. Oke guys, sekarang saya masih di Desa Zermatt sambil mencari rumah-rumah warga lokalnya di sini. Terus yang saya tangkap adalah warga Swiss itu masih sangat menjaga kelestarian alamnya dengan menggunakan bahan-bahan yang masih berbau kayu gitu ya untuk pembangunan rumahnya.
Terus juga ada. Terus juga memang bahan rumahnya kebanyakan kayu. Dari sini Desa Zermatt dikelilingi sama pegunungan Alpen, guys. Pegunungan Alpen, dan menjadi salah satu tempat untuk transit menuju Gornergrat. Gornergrat itu adalah tempat di mana ada Matterhorn gitu ya, satu titik puncak yang biasa digunakan gambarnya untuk ini di kemasan Toblerone gitu. Jadi tadi aku sempat ke Gornergrat. By the way, aku nggak tahu ya warga lokalnya tuh kemana gitu, karena ini banyak kan kayaknya wisatawan deh. Di balkon-balkonnya belum terlihat ada bunga-bunga gitu. Tapi suara burung sekitar itu benar-benar jernih kedengeran. Burung-burung tuh kayak bahagia banget tinggal di Swiss kayaknya ya guys. Oke. Nih. Cantik banget. Terus pohon pinus di sebelah sana, banyak pinusnya. Langit dilihat terang benderang cerah. Alhamdulillah. Terus kayu-kayu. By the way, aku bisa cerita lagi kalau misalnya warga Swiss itu kebanyakan mereka memang mengandalkan wisatanya. Jadi untuk keramahan, menurut aku warga Swiss cukup ramah dalam menyambut turis asing ya ke wilayah mereka. Gitu. Dan puas banget sih kalau misalnya yang pencinta, kalian para pecinta wisata alam ya, wisata alam bukan belanja. Swiss adalah tempat yang sangat tepat guys, karena Swiss itu memiliki kekayaan alam, maksudnya pemandangan alam yang sangat luar biasa banyak, udah gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau belanja, wisata belanja di sini kurang cocok guys, karena Swiss franc-nya aja itu, mata uangnya aja tuh mahal banget, mungkin lebih tinggi daripada euro sedikit. Dan biasanya orang-orang Swiss gitu yang jual barang gitu ya, mereka jarang yang mau menerima euro. Mereka akan lebih prefer menerima mata uang Swiss franc, mata uang mereka sendiri. Dan nilainya juga sangat-sangat tinggi guys, dibandingin euro pun masih cukup tinggi sekarang. Gitu. Ini di sini ada gereja bagus. Ups, sorry, bentar. Maaf. Lihat gerejanya. Area balkonnya. Nah, itu ada gereja guys. Oke. Di sini ada toko souvenir juga. Ya. Toko-toko souvenir di sini banyak. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini ada gereja di sini guys. Sorry. Saking banyaknya yang mau dilihat, aku sampai bingung mau mengarahkan lensa kamera kemana gitu loh. Saking banyak yang cantik di sini. Oke. Nah, itu kamu bisa lihat pegunungan Alpen. Ya, yang tertinggi adalah Mont Blanc. Di sini ada toko souvenir, guys. Boneka-boneka kecil lucu. Tuh. Ya. Oke. Kalau resort sama hotel sudah pasti banyak
banyak banget. Ini salah satu rumah warga mungkin, atau hotel, sepertinya hotel. Karena ini kita udah mulai masuk lagi ke wilayah pertokoan lagi, udah mulai ke wilayah wisata lagi, bukan pemukiman warga. Oh, cantik ya. Apa yang bisa diomongin lagi dari Swiss? Switzerland ini memiliki banyak sekali objek wisata alam yang menjadi andalan. Ada Zurich, ada Geneva, ada Zermatt. Kebanyakan wisata alam. Dan kalau melihat budaya lokalnya ya, warga di Swiss ini bukan lumayan, tapi sangat disiplin. Guys, ini di bawah ini ada semacam, aku kurang tahu ini plak apa ya, tapi ada Matterhorn. Ini tuh Matterhorn. Sudah nama, ada tanggal. Tapi aku belum tahu ini apa. Apakah mereka pendaki atau tokoh Swiss atau apa, aku belum tahu. Halo. Lagi ngevlog nih. Halo. Aku balik ya. Dadah. Siapa? Belum. Lanjut, kita sudah mulai ramai dengan wisatawan di sini. Saran aku kalau misalnya kalian berwisata ke Switzerland adalah, guys, kalian harus menyiapkan mata uang yang banyak, karena Swiss tidak menerima euro, mereka lebih menerima Swiss franc. Ya, jadi kalau kamu mau menikmati belanja-belanja, itu siapin Swiss franc yang banyak. Terus kalau misalnya kalian ke daerah pegunungan, pastikan baju hangatnya itu, karena lumayan dingin, sangat dingin malah, bahkan ada di ketinggian tertentu minus gitu ya suhu udaranya. Jadi jaket tebal. Kalau misalnya lihat warga sini juga, wisatawan yang datang ke sini juga mereka menggunakan jaket. Ini aja musim semi, guys, nggak tahu kalau misalnya musim winter, musim dingin, entah sedingin apa. Ya, indah sekali, guys. Ini ada hotel menyediakan mobil kayak gitu ya. Oke, kita keliling lagi. Bangunannya unik. Oke. Semakin cerah. Mungkin di sini sudah sekitar jam 4 ya. Jam 3 sore. Ini warganya, pengunjung memenuhi restoran. Inilah desa Zermatt kondisinya ya, guys ya. Semoga kalian menyukai vlog aku kali ini. By the way, ini hari keberapa ya? Aku sudah hari kelima di Switzerland, dan memang, guys, kesimpulannya Swiss ini memang salah satu surga, titik surga di dunia, guys, karena memang kecantikannya, udaranya, semuanya itu sangat luar biasa bagus gitu ya, luar biasa bagus. Bahkan pemerintahnya pun mengelola negaranya sangat-sangat luar biasa baik, sehingga warganya terbilang sangat sejahtera di sini. Dan maksudnya dunia wisata di Switzerland sangat baik, berjalan dengan sangat baik. Dan mereka mendapatkan devisa yang sangat-sangat banyak dari wisata, dari pariwisata. Buat kamu yang susah untuk mencari makan ya, yang muslim,
Oh iya, mengenai kuliner di Switzerland memang sangat sulit sih untuk mencari makanan yang halal. Jadi dia ada certified-nya, ada sertifikatnya sendiri yang menyatakan bahwa makanan ini halal. Kalau misalnya nggak ada certified, walaupun mereka Asian food, itu tetap aja kita masih mempertanyakan apakah itu halal atau enggak. Jadi make sure kalau misalnya datang ke restoran itu ada sertifikat halalnya, baru itu udah pasti halal. Kalau belum, iya, mungkin bisa cari pilihan yang lain atau bisa McD chicken McD. ada McD di sana. Jadi kamu bisa menggunakan pilihan McDonald ya. Oke. Maaf ya guys kalau aku agak ngos-ngosan soalnya aku dari tadi udah keliling-keliling guys. Sebentar ya, aku mau coba cari di sini ada apa. Ini kayaknya wilayah hotel ya, bukan warga ya. Iya, bukan rumah warga, di sini hotel. Karena memang wisatawan banyak banget guys yang datang ke Swiss ini lah. Aku bisa merasakan, mereka semua ingin merasakan keindahan dari negara yang satu ini. Alright. Ada yang unik guys di Switzerland, di Desa Zermatt ini. Kamu akan melihat taksinya itu bentuknya gini. Bentuk taksi Zermatt. Swiss Rent Car. Ini dia. Taksi. Tulisannya sih taksi ya. Nih bentuknya lucu guys, tuh kotak gini. Halo, Halo. taksi. Oh, thank you sir. Taksi katanya. Berarti benar. For taxi. Ada lambang-lambangnya. Hanya untuk taksi. Keren, taksinya lucu. Tuh. Lucu ya guys, bentuknya kotak. Berapa ini ya kalau misalnya keliling-keliling di sini pakai taksi? Guys, Desa Zermatt bebas kendaraan loh. Namun di sini terdapat taksi listrik yang bentuknya mirip mobil golf atau minivan mungil. Tidak berisik dan ramah lingkungan. Unik ya? Sekian dulu video saya kali ini, tapi tetap ikuti video saya berikutnya. See ya!